podcast ruang tamu. Jadi setelah ini kita dengar lagunya. Yo man, kita Apa bikin. mereka kita siapa? Ada nanti bang. Dengar lagi. Yo, kasih. Penasaran deh kan. Yo, oke. Janji tinggal janji. Kalau nggak janji nggak menang. Janji tinggal janji. Kalau nggak janji nggak menang. Dancok. Kita balik lagi. Nah, ini episode pertama kita ya di podcast ruang tamu yang real di ruang tamu. Yo man. Ruang tamu apa meja makan nih mas? Ruang tamu. Ciri-cirinya kartunya kotak. Oke. Kartunya kotak, kartunya putih. Jadi ini podcast ruang tamu kita bersama dengan siapa Bung? Kenalin. Ya, ini teman-teman dari Sebumi, tapi ada juga nanti kita tanyakan tentang grup band mereka namanya Pandai Api. Mungkin ada yang bisa memperkenalkan dari teman-teman Sebumi dan Pandai Api. Dari pojok dulu. Dari sini aja dulu. Ya, bisa. Dari tengah dulu ya. Dari tengah, ayo Bang Bimo. Iya. Bang Bimo menjelaskan tentang Sebumi dan Pandai Api. Singkat atau panjang kok tiba-tiba langsung ke situ itu ya kan? Men, gua ngopi dulu ya. Iya, ngopi. Ngopi men, biar kasih kita. Oh ya. Jadi Iya. Biasa ya. Ini apa serius nih? Hah? panjang ini sebenarnya cerita dari Sebumi. Iya, sama Pandai Api. Kan yang Terus tanya Pandai Api. Tadi Ada kita Pandai mau Api perkenalan gitu. apa langsung ngebahas nih? Perkenalan. Perkenalan kan? Perkenalan dulu. Lu siapa nama lu? Tiba-tiba ngomong depan. Oke Bung, Pemirsa. Lu namaku Ibob. Nama panjangnya Ibob Arif. Itu di akte kayak gitu bener? Nama bekennya Ibob Susu. Enggak di akte bener nggak tuh? Benar. Oh bener di akte. Nah, Ibob Susu itu sejarahnya itu sederhana, mengikuti zaman. Ketika ada Facebook, aku langsung bikin. Kalau nggak salah tahun 2009 atau 2010 ya, lupa aku, sekitar ituan lah saya bikin. Ibob Susu, susu itu Soeharto Su. Maka di dalam dunia maya di Facebook Dikasih A awalnya nggak? Enggak. asu boleh. Boleh. Jadi nggak pernah tak rubah itu profilnya Soeharto. Jadi saya nggak tahu, nggak banyak orang menanyakan tentang Soeharto, tapi ada satu Bung Tamrin. Dia seniman lukis dari Sanggar Sanggar Bumi Tarung, SPT. Dia nggak suka gambar Soeharto. Setahu itu loh, cuma saya nggak banyak mendebat. Saya nggak banyak berdebat lah. Jadi mau kemana kita? Jadi nggak, ini perkenalan. perkenalan. Jadi bagaimana saya mengorbitkan dunia kekinian dengan dunia maya. Maksudku ini adalah kekinian, itu nggak bisa ditolak. Teknologi nggak bisa ditolak. Ada dan tidaknya kita, teknologi tetap muncul secara membombardir ide gagasan secara manual dengan alat teknologi. Nanti saya cerita tentang soal gambar. Orang gambar nggak perlu ini, udah print jet, tanda tangan udah selesai. Nah itu salah satu teknologinya. Aku bicara soal dunia maya tadi, Ibob Susu. Aku bilang Soeharto Su supaya orang mengenal bahwa Soeharto ini tokoh yang sangat jahat menurut saya. Ada banyak cerita tentang bagaimana Orde Baru dibangun Soeharto segala macam, nanti bisa kita jelaskan di situ. Artinya bahwa saya mengenalkan dengan nama keren saya Ibob Susu itu sebenarnya mengingatkan bahwa saya lahir di zaman Orde Baru sampai hari ini, dan saya tidak tahu dengan kawan-kawan. Artinya bahwa saya berkesenian dengan konsisten, bahwa seni saya adalah seni propaganda,
agitasi propaganda terhadap rakyat. Seni saya adalah bagaimana menggambarkan penderitaan rakyat. Kalau seni saya adalah bagaimana cara melawan musuh rakyat. Seni saya adalah bagaimana solusi masyarakat itu mencapai keadilan. Acting tingkat tinggi nih. Teater udah bentuk-bentuk meja ya. Itu kan kalau secara Nah, idealis. sebenarnya di situ konsep ketika saya membuka dunia maya tadi dengan nama keren saya Bob Susu, Suhartosu. Dan kata Suhartosu saya ingat kawan-kawan PRD di Solo, siapa namanya aku lupa. Mungkin nanti kalau lihat dia akan mengenalkan diri. Maaf, saya lupa. Semoga kawan yang satu ini kalau orasi saya amatin terus Suhartosu, di belakangnya pasti Suhartosu. Zaman sekian, zaman ketika Soeharto masih menjadi presiden saat itu. Tuh banyak cerita, ada Gilang yang mati diculik segala macam. Itu salah satu kawan SPI Serikat Pengamen Indonesia Solo. Ketika mendengarkan orasi-orasi kawan-kawan saat itu. Nah, nanti akan kuceritakan tentang bagaimana gerakan rakyat di zaman Orde Baru gitu kan. Nah, mungkin itu pengenalan saya. Dan saya juga kawan-kawan, saya ini asli lahir di Gresik, gede di Jogja, tuwek Jakarta. Ole. Selanjutnya dilanjut Apa? ke sebelah. Suara aja. Kayak kita main. Sebenarnya Ya. belum selesai. Belum Belum selesai. Oh, baik. Pengenalanku kan ya kan, panjang. Panjangin. Ya, boleh. Oke, nanti dibahas setelah ini ya. Oke, siap. Bahas tentang apa itu pergerakan segala macam. Ini dilanjut dari sebelah kanan. Apa itu? Perkenalan namanya siapa, Oh. terus Bininya berapa? zodiaknya apa. Bininya berapa? dulu. Gitu enggak? Ya. Sebelumnya gue pengen salam sebumi dulu. Kalau gue bilang sebumi, tolong bilang hancurkan budaya palsu, bangun budaya kerakatan gitu ya. Oke, kawan-kawan. Siap. 1, 2, 3. Sebumi. Hancurkan budaya palsu, bangun budaya kerakyatan. Sebumi. Hancurkan budaya palsu, bangun budaya kerakyatan. Sebumi. Hancurkan budaya palsu, bangun budaya kerakyatan. Oke, keren banget. Oke, kawan-kawan, kenalkan, saya di Pandai Api. Saya mengenal Sebumi itu sebenarnya baru, dan saya itu berterima kasih sama abang-abang gue ini. Widih. Abang-abangan. Abang-abangan. Enggak, Ibob sama Adi. Hancurkan budaya palsu. Hancurkan budaya kebangsaan. Gitu. Enggak, pokoknya ingin bercerita aja sih. Nama gue Able, panggilannya. Namanya Denny. Gue lebih ke seni rupa, musik itu kadang-kadang anggot-anggotan ya kan. Kalau lagi mood ya ngikut ngeband, kalau nggak mood ya kagak. Berarti kalau mood lagi punya duit. karena basically gue itu seni rupa dan gue suka nato gitu ya, sambil promosi nggak apa-apa ya men. Gitu ya men. Ya ini berbicara sama abang-abang ini tuh. Abang-abang ini ya. Jadi gue ya cuman berkontribusi sebisanya menurut kemampuan gue, semampunya gue untuk menjadikan kesenian itu adalah sebuah senjata yang mutlak ya kan. Mutlak untuk menggempur kesombongan, kemunafikan, segala apapun itu akan hancur dengan itu. Gue yakin itu. Nah makanya gue respect ke Sebumi karena itu. Nah itu basically kenapa gue respect ke Sebumi. Nah terus berbicara sekarang tentang
yang dilakukan Sebumi ya sekarang berkomunikasi secara apa adanya dulu, karena kita yang jelas kita fokus ini apa ya, untuk di Jakarta memang kita butuh banyak teman, butuh banyak kawan, butuh banyak support, karena kita di sini masih kecil kita bilang, cuman kita butuh support aja, gitu aja sih. Menurut gua kita itu golongan kecil tapi yang ingin membesarkan gitu maksudnya, tapi dengan cara yang baik. Nah kita butuh supporting itu dari teman-teman, dari kawan-kawan semuanya. Terima, iya gitu aja menurut gue. Dilanjut silakan yang bakat semata apa? Mas Agus. Mas Agus. Agus. Saya nama Ada komunitasnya Agus. ketuanya namanya Agus kan sama ya. Saya bukan. Agus, nggak ikut. Agus, Bambang, Sigit. Yang Komunitasnya ada. Dan betapa nama saat itu menjadi kayak trending topik gitu ya. Misalnya tetangga namanya Agus. Agus. Ikut tetangga ya Agus, keren gitu. Karena di vote banyak orang jadi keren gitu. Tapi banyak loh namanya Agus, ada Agus Sensi, Banyak kayak gitu. Agus Kamuru, Kita. Agus Labirin, yang lagi Agus lagi. Satu kampung Agus Sensi. dulu namanya Agus semua, jadi kalau sekali dipanggil langsung Agus Patung. Agus yang mana? Agus mantap. Aku di sini sebagai clip makersnya Pandai Api. Jadi video klip yang ada di channel YouTube-nya Pandai Api official. Spesial dong buat kalian kita Agus. Greg. Sebumi. Jadi yang ini ya sibuk di media sosial, entah di YouTube atau Di YouTube so far kita punya. Jadi mana-mana di kantong B aja deh, kantong jawab aja deh. jadi ini tim medsos ya, tim admin Ya, ini yes. konten ya, konten. Sebenarnya lebih ke kebetulan satu frekuensi aja. Saya Nggak sebagai dikasih kok. filmmakers Indonesia juga. Jadi Terus kadang-kadang dengerin lagunya Kepala SBY yang sineas, nggak ada yang cerdas. Bisanya Pak bikin Sidek adegan mana? panas. Berarti ini Sidek, Jas. haters Diedit. Indosiar. Oh iya. Terus denger lagu-lagu. Ngopi dulu nih, biar nggak garing. Saya pengen bikin Ngopi lagu, jahat. bikin klipnya. Nah, project pertama kita tuh bikin lagu janji kalau nggak janji nggak menang. Wah. Kita melalui pendekatan storytelling ya, maksudnya pakai simbol kayak ibok poker gitu kan. Terus tiba-tiba di sekitar kita nggak ada air, ya kan? Air kan udah disedot sama aqua, sama lem mineral, ya kan? Gunung-gunung itu kan disedot. Ibok boker aja nggak bisa cabok gitu kan. Akhirnya marah-marah sama keran gitu. Nah, Terus ini pakai simbol-simbol gitu. Banyak ngantri di luar kayak gitu ya. Banyak yang antri di luar. Demo-demo semua itu demo-demo cerita kapan? Enggak, lu moderator mau nanya nama apa mau Itu- nanya itu ini. cerita nih? Ini beneran. Itu sebagian kecil ya, terus habis itu kita bikin prototipe lagi klip berikutnya. Yang lagu apa berikutnya kita? Yang Coba ngopi gue besi. yang melek lu gimana sih? Enggak. Dari Mas Agus kayak gitu ya. Dari Oh gua ini Bambang. Ini Ada nama lengkapnya dia. Bang Nur Cahyo. panggilan kerennya. Panggilannya Kokek, kawan-kawan panggil Kokek. Oke. Dari mana Bang? Dari tadi. Lu juga nanya ada sih dari mana? Ya biar rame lah. Kalau nggak rame nggak menang. Tadi ya dari yang paling Lu nggak nanya gimana lu? Langsung aja. Ya kan kita Gimana? nonton emang gini jangan kita jangan diatur atur ya kan. Oke, bismillah. Lu dong. Enggak, lanjut dulu. Iya, Udah. Udah. Kamu dia. Apa? Ayo dari yang ini. Siapa? Lu nanya lu serius banget sih, slow aja. Segala apa? Biar penonton tahu ini namanya siapa. Oke, enggak apa-apa ya kan. Penonton. Tadi bicara pembahasan. Oke, lanjut. Oke. Oke, nggak perlu dikenalin ya. Satu.
Misterius. Unlimited. Misterius guys. Orang paling misterius. Ngerokok itu. Nyari inspirasi. Inspirasi. Sebenarnya sih ya nama sih gue baptis sendiri Abdi, karena nggak ada teman menyalahgunakan gue. Iya. Nggak Baru tahu nih. Gue baru tahu nih. Maksud gue supaya huruf abjad itu ketika AB ketemu D gitu kan, jadi Oke. nah gampang ketemunya. Oke, panggah oke Ya, bos. begitulah sebenarnya. Oke. Kalau nama asli ya gue sih bukan buruan, bukan aktivis, enggak, cuma ya namanya kayak terlalu keren banget. Nama gue Leo. Leonardo da Vinci. Nama asli Leonardo. Ya, Leo. asli. Dan- Leonardo, bener. Saya tahu, Leonardo, saya iya. tahu. Iya benar. Iya, serius namanya Ya, Leonardo dan- aslinya bukan Abi. Hanya vokalis Padapi yang tahu nama. Leonardo Prasasti. Tadi kebongkar gitu. Cuma juga ada teman Leonardus Gilang Nugroho, kawan SPI. Sebelumnya aku mengajak teman-teman juga untuk ya mengenang kembali kawan Leonardus Nugroho Gilang alias Gilang, teman kawan SPI lama yang turut berjuang andil dalam penggulingan rejim Soeharto, biarpun dia tidak eksis sekarang ya, tapi ya tetap hormat untuk kawan Gilang. Ya, hormat Ya. kami. Udah. Kalau Kita dulu lu. Jadi biar lengkap nih profil Sebumi kan, apa aja nih kan isinya. Sebumi itu sebenarnya orang-orang apa kok? Seperti apa sih gitu? Orang resah. Apa namanya? Kelompokan Apa ya? Kelompok rombongan Gerombolan orang-orang resah sebenarnya. Sebumi. Wande Abi itu sebenarnya gerombolan orang-orang Resah. Resah. Oke, Ya. resah. Gue Abdi, ya Gua lagi nama gue tadi kan Leo Tersaru. Kalian mau manggil apa gitu? Ya begitulah Pandai Api, gerombolan orang-orang resah, ada perupa, ada apa segalanya. Aku sendiri juga hanya pengamen gitu kan. Bisa kalian jumpai di Radio Dalam, bisa di ya di Cawang juga bisa, kemana aja bisa. Pokoknya yang rambutnya gondrong, kumuh, Matamu. nah gitu. Lagunya pokoknya lawan dah itu. Pokoknya Abdi. itu men. Pokoknya yang bikin resah gitu aja udah. Resah, Bisa, pokoknya. Ya, ya, gitu ya Mas Bro ya. Dan- Orang resah dan bikin resah. Resah pokoknya. Bikin Harus resah. bikin resah. Orang resah dan bikin resah. Iya. Emang Pandai Api itu Ganteng-ganteng bikin resah gimana orang-orang caranya? bikin resah Pol PP Iya, sampai segala tingkatan pusat juga. Pokoknya ada tuh di catatan Badan Intelijen Negara tuh. Ya, men. Bumi itu dibuka ada berkasnya. Ada bekas gitu. Iya, ada berkasnya. Ada Ditulis Wah, apa ini, coba? wah, ini Ditulis kayak apa kayak coba? apa? Gerombolan. Wah, Itu orang-orang resah. Resah. Di kode juga banyak tuh. Hah? Oh, enggak lah. Ya intinya itu yang That's right. apa yang aku ceritakan tadi ya. Soal pendidikan enggak. Ya aku belajar sama teman-teman, aku diajarin ngebaca, nulis itu juga waktu itu ya di Sanggar belajar bersama. Aku diajarin nulis, ngebaca, sampai main musik juga diajarin di Sanggar belajar bersama. Pure aku nggak mau nyam pendidikan formal, enggak, semua diajarkan oleh teman-teman. Itu That's aja. right, man. Ngopi dulu ya. bicara ini nih, bicara kan ada Sebumi, ada Pandai Api, terus bikin lagu juga kan, terus bikin karya-karya. Ini sebenarnya Sebumi ini fokusnya ke apa sih? Perlawanannya itu fokusnya lewat apa seni, segala jenis seni, atau apa namanya, ke ranah-ranah anarkisme atau apa. Terus juga ini kan ada Sebumi, ada Pandai Api tuh. Enggak, anarkisme apaan ya? Dandutis. Dikat dulu dong. Dan betisme. Ini pertanyaan. Maksudnya pertanyaan
Jangan anarkisme. Apa? Apa? Darutisme. Ya maksudnya ini narsisme. fokusnya Sebumi ini perlawanan yang seperti apa? Terus bedanya apa sih Sebumi sama Pandai Api? Kamu nanya? Siapa yang mau jawab duluan? Siapa nih yang mau jawab? Ya, menurut gue sih mungkin Bob yang ya nanti kok ya enggak sih, karena dia sebagai ya kalau masjid kan toa, nah dia corong, corong suara yang paling keras kalau di panggung ya kan. Kayak beduk. Mau oyong ya dia gitu kan. Makanya coba lu jelasin Frontman-nya ya, frontman-nya. Bukan frontman, lu frontman lagi, lu provokator juga lu kadang lu, kita nggak nyebut frontman kok. Ya ini yang ini Apa? kan yang ngomong di depan yang speak up soal Iya, men. ini kan. Ini buah kuldi belum diambil. Tolong, ini durasi tolong. Tapi bukan frontman, lu kayak gangster aja frontman ya kan.